Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali lagi di Adnan 23. Vlog kali ini aku akan membagikan pengalamanku ketika main di kota Cilacap, Jawa Tengah, mulai dari pagi sampai sore hari. Geser, gini keluar. Dan ini wuling. Aku mendatangi beberapa tempat dari perkotaan, pantai hingga hutan belantara. Kira-kira kita bisa kemana saja ya kalau seharian di kota Cilacap? Itu paling takut itu kalau di hutan bambu, kita masuk bangunan seperti benteng. Dalamnya seperti apa? Gelap. Ini ada yang unik di sini. Kejar yuk, kejar sana tuh. Tuh, yuk lari sana yuk. Karena suatu hal dan bagiku itu sebuah keberuntungan, dari pagi kami sudah harus berada di kota Cilacap dan mungkin akan sampai sore di kota ini. Untuk mengisi waktu yang cukup lama itu, nanti kami berencana mengunjungi beberapa destinasi wisata yang ada di kota ini atau yang dekat lah ya dengan kota Cilacap. Destinasi wisata itu ada yang sudah pernah aku kunjungi walaupun sudah cukup lama, dan nanti mungkin juga akan ke tempat yang belum pernah aku kunjungi sebelumnya. Untuk tempat pertama yang aku datangi di kota Cilacap ini adalah sekitar alun-alun kota. Kami datang di hari tanpa kendaraan bermotor atau lebih populer dengan istilah Car Free Day. Kami memilih ke sini karena hari masih pagi dan mungkin tempat-tempat wisata belum pada buka. Sekarang ada di Car Free Day-nya Cilacap ya. Ini hari Minggu tanggal 22 September 2024. Ini jam 7. Semoga yang sudah lewat 15 menit. Semoga Allah. Ini kita persis di depannya alun-alun kota Cilacap nih, alun-alunnya nih. Untuk area Car Free Day kota Cilacap meliputi Jalan Jenderal Ahmad Yani sampai ke perempatan Klenteng Lam Cengkiong, sebagian kecil Jalan Jenderal Sudirman dan alun-alun kota Cilacap. Kegiatan ini rutin diadakan setiap hari Minggu mulai pukul 6 hingga pukul 9 pagi. Landmarknya Cilacap ada tulisan Cilacap bercahaya nih. Sayangnya tertutup. Ini mau ke sana apa ke sana? Oh, ke sini dulu. Oke. Jadi nanti kalau misalnya memang merasa terganggu ya dengan benjolan tadi, ini dari Hyundai Stargazer ini keluar, dan ini wuling Alves. Wih, keren ya. Ini kita lagi jalan ke arah, kalau aku bilang pusat keramaiannya kota Cilacap ya, ke arah kayak pusat perbelanjaannya kota Cilacap. Ini ada yang menarik. Ada ini kayak koin-koin lama, uang-uang kuno. Terus juga nih jual mungkin kamera ya, kamera jadul, kamera yang pakai film gitu. Ada juga uang lama. Terus ini nih, udah lama banget asli. Mainan zaman aku ini kecil, wayang. Terus juga ada kaset yang dari pita. Oke, yuk kita lanjut jalan lagi di Car Free Day-nya Cilacap. Bagi aku pribadi cukup menarik Car Free Day di kota Cilacap ini. Kita bisa menikmati suasana pagi yang cukup ramai di pusat kota.
Tapi menurutku untuk yang kesini dengan niat berolahraga seperti lari atau bersepeda akan susah, tidak leluasa gitu, karena antusias masyarakat yang cukup tinggi. Jadi banyak pengunjung di acara ini dan jadinya banyak pedagang juga. Paling kita bisa jogging, jalan ya, muter-muter di area Car Free Day-nya. Makanan dari ini juga ada tuh, makanan impor dari Jepang, sushi ini. Dan yang membuat aku senang dari banyaknya pedagang, kita kesini bisa sambil belanja apa yang kita butuhkan, karena banyak sekali produk ditawarkan dan dijual. Bisa sambil kulineran juga karena banyak sekali aneka makanan dan jajanan ditawarkan di acara ini, mulai dari makanan khas daerah Nusantara sampai makanan luar negeri yang populer di Indonesia juga ada. Kita tinggal pilih sesuai selera kita. Di 15 ribuan ya, kita tinggal pilih gitu. Ini aksesoris. Lumayan beragam nih, rame. Gak usah buru-buru milihnya, tenang aja. Ini aja. Yang mana? Itu. Yaudah ambil apa itu sama mbaknya. Yang ini mbak. Gantian ya. Dari alun-alun ke arah timur, coba ada apa saja di sini. Baru dilanjut Ada XL7 dari Suzuki. Oh ya, ini yang hybrid. Cakep ya. Masih sama sih jajanan-jajanan ya. Iya, tapi kalau kesini malah lebih sepi ya. Ada mobil perpustakaan keliling juga. Mau baca nggak? Terus sampai yang itu. Live music. Oke ya, ternyata kalau ke arah timur tuh enggak jauh. Itu di depan udah terlihat pembatasnya ya. Berarti itu batas untuk Car Free Day-nya. Setelah kita muter-muter ya, jalan di Car Free Day-nya Cilacap, kita akhirnya pesen ini soto asli Sokaraja. Ini tampilannya seperti ini nih. Tempat makannya ya, duduknya itu lesehan gitu, di sepanjang trotoar. Ada ininya nih, ada alasnya gitu. Dan minumnya ini pesen teh anget dan Queen es jeruk. Di sambelnya juga ada nih. Oke, yuk kita makan dulu. Habis makan tadi soto asli Sokaraja ya. Sotonya ya enak lah. Ini walaupun nggak di Sokarajanya ya, atau di Banyumas, masih tetap terasa khasnya gitu, khas asli Sokaraja gitu. Dan harganya tadi semuanya total 49.000. Soto ayam 2 sama teh anget 1 dan es jeruk 1. Mau jajanan jadul lagi, permen gulali nih, anak aku pengen, katanya penasaran. Ini 5.000, 3.000. Jam 9:02 kita meninggalkan Car Free Day-nya Cilacap. Menurutku cukup menarik ya, apalagi untuk yang daerah sekitaran sini ya. Ini cukup menarik asli. Ya, kita sambil berolahraga, jogging gitu ya, menikmati suasana pagi dengan suasana yang cukup meriah, ramai gitu. Jadi kalau kita nggak jajan atau apa, ini bener-bener free. Ini tadi kita parkir di pinggir-pinggir jalan seperti ini nih. Tuh di sana kendaraan kita, dan dikenakan biaya Rp5.000. Oke, habis ini kita mau ke, nggak tahu nih destinasinya lanjutnya kemana. Kayaknya sih mau ke Pantai Queen ya. Soalnya kalau udah di Cilacap sini nggak ke pantai itu kayaknya ada yang kurang gitu. Kita udah deket banget dari sini. Ini kendaraan kita. Yuk. Lurus.
sedang berada di Jalan Gatot Subroto di Kota Cilacap, Jalan protokol. Awalnya kami ingin langsung menuju Pantai Teluk Penyu, dan kalau dari tempat kami parkir tadi dari alun-alun Kota Cilacap ya, hanya berjarak 2,2 km, sudah dekat sekali. Tapi kami ingin menuju pantai tersebut lewat jalan lingkar timur Kota Cilacap atau dari daerah Karangkandri. Alasannya karena kami sudah lama tidak lewat jalan itu dan sambil jalan-jalan tentunya. Jadi kami bergerak sedikit keluar dari Kota Cilacap. Rencana ke pantai sementara kita cancel dulu. Ini harusnya ke kanan ini. Tadi dalam perjalanan menuju ke sini ya, hubung anak mau lomba di MAPSI tingkat Kabupaten Cilacap hari Selasa minggu depan ya. Jadi kita mau terusin jalan ke Adipala ini, mau coba lihat tempat lombanya, cari-cari gitu. Biar besok pas hari Selasanya itu nggak keburu-buru atau waktunya nggak kebuang, cuma nyari tempat lombanya. Ini mumpung masih ada waktu, nih hari Minggu, jadi besok hari Selasanya tinggal cus ke pantainya, coba nanti lihat waktu masih ada waktu nggak ya gitu. Masih. Oh iya ya, kita hampir seharian ya, sampai 4:30 nanti punya waktu di Kota Cilacap. Ke Adipala dulu ini. Kita sudah di Adipala teman-teman. Kalau di map kami sedang melintas di Jalan Serandil di Desa Adirejawetan, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Jalan ini kalau diteruskan ke depan adalah jalur alternatif penghubung Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Kebumen yang letaknya di pesisir. Lewati kecamatan ini, Adipala, Binangun, dan Kecamatan Nusawungu sebelum masuk ke Kecamatan Ayah di Kabupaten Kebumen. Beberapa waktu lalu Adnan 23 juga pernah melewati jalur ini dan kondisi jalannya cukup bagus, halus dan lebar. Sedikit tentang Adipala serta kaitannya dengan Adnan Vlog kali ini. Jadi karena Kecamatan Adipala ini tidak terlalu jauh dari Kota Cilacap, hanya berjarak 17 km dan dapat ditempuh dalam waktu 30 menit saja, aku rasa layak jika Adipala ini jadi tujuan tambahan atau pilihan lah ya ketika kita sedang berada atau mengunjungi Kota Cilacap. Ada beberapa tempat wisata yang cukup populer di Adipala ini, diantaranya Pantai Sodong, wisata Gunung Selok, konservasi penyu Cilacap, dan wisata mangrove Bunton. Yang kuning. Yang kuning? Yang kiri? Iya. Kanan. Oh iya, oke. Ini dia nih, SD Negeri Adiraja 01 Kecamatan Adipala. Tuh udah ketemu Queen sekolahannya. Semangat besok ya. Hasil nggak perlu dipikir, yang penting usahanya. Hehe, semangat sudah sampai sejauh. Setelah tempat lomba ketemu, sebenarnya aku ingin mengunjungi Pantai Sodong. Penasaran, sepertinya menarik ya. Tapi anakku nggak mau karena beberapa hari kemudian dia juga akan berwisata ke pantai tersebut dengan teman-temannya seusai lomba. Jadi ya kita langsung saja balik ke Kota Cilacap. Ini kita sudah kembali lagi di Kota Cilacap ya. Di depan sudah kelihatan tugu Gapura Selamat Datang Kota Cilacap. Dan ini sepertinya kita mau jadi ke Pantai Teluk Penyu. Masuknya lewat sini aja nih. Pantai Teluk Penyu ke kiri 12 km. Dan PLTU Karangkandri. Sedangkan yang lurus ke Cilacap, Bandung.
Destinasi selanjutnya kami menuju Pantai Teluk Penyu Cilacap. Sesuai rencana awal, walaupun memutar dan tadi sempat ke Adipala dulu, menuju Pantai Teluk Penyu kami lewat Jalan Lingkar Timur dan nanti nyambung dengan Jalan Lingkar Selatan Cilacap untuk sampai ke Teluk Penyunya. Aku senang aja lewat rute ini karena jalannya sudah berada di tepi laut atau pantai, jadi kita bisa dapat view serta vibes yang berbeda dibanding jika kita tadi dari alun-alun kota Cilacap langsung menuju pantai. Ini kita di area PLTU-nya ya, PLTU Karangkandrinya. PT Sumber Segara Bima Daya PLTU Cilacap. Jadi kalau yang lewat sini harap hati-hati ya. Jadi sebelumnya juga banyak kendaraan keluar masuk proyek gitu. Di sebelah kiri kita adalah Pantai Kemiren. Ini kita masih terus lurus saja ke Pantai Teluk Penyu. Terlihat dari sini cukup menarik sebenarnya pantainya, Pantai Kemiren ini. Selain itu di jalur ini juga ada beberapa pantai yang bisa kita jadikan alternatif pilihan untuk kita datangi ketika mengunjungi Cilacap. Di antaranya Pantai Menganti, Pantai Kemiren, Hutan Semara Laut, Pantai Kemulian. Kita juga bisa ke Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Pantai-pantai yang aku sebut tadi sepertinya masih terus membangun dan dikembangkan karena dulu terakhir aku lewat jalur ini dari Jalan Lingkar Timur Cilacap sampai ke Pantai Teluk Penyu. Pantai-pantai itu masih seperti pantai kosong, seperti tidak berpenghuni. Tapi sekarang mulai rame dan dikembangkan menjadi objek wisata. Pantai Teluk Penyu. Kali ya tiket masuknya. Ini untuk tiket retribusi masuk ke Pantai Teluk Penyu itu Rp7.500 per orang. Ini sudah termasuk dengan premi asuransi jiwa sebesar Rp500. Ini untuk tiket parkir kendaraannya di sana ada lagi? Ada lagi, iya. tapi berapa lah, 5.000 atau 10 ya? Iya, oke. Terima kasih Pak. Amin ya robbal alamin. Kita sudah masuk ke kawasan Pantai Teluk Penyunya. Itu sudah kelihatan. Ini ada tulisan Teluk Penyu. Ini kita sudah di area parkirnya Pantai Teluk Penyu teman-teman. Jadi cukup luas nih, panjang banget sampai sana. Ini juga sebelah sana juga ada pantainya atau lautnya teman-teman. Jadi parkirnya langsung ke ini, dekat sekali dengan ini tempat duduk seperti ini ya, yang langsung menghadap ke pantai. Pak, untuk parkirnya berapa? Mana? Untuk parkir berapa? 5.000. Nanti nggak apa-apa ya Pak ya? Apa-apa. Oke siap. Nanti aja Pak ya. Oke turun. 5.000 teman-teman parkirnya. Oke yuk. Oh ya kita ganti ini dulu. Pakai sendal. Pop ice nih Mbak. Yang apa? Strawberry. Nah, ini dia teman-teman Pantai Teluk Penyu di Kabupaten Cilacap. Ini kalau jam segini ya, terus terang lagi panas-panasnya ini jam 10 kurang 5 menit. Jam 11 kurang 5 menit. Tuh. Tapi ini sih kita bisa berteduh di tempat-tempat kayak gini nih, banyak tuh sambil ngopi-ngopi, sambil pesen es atau makan atau apa gitu. Tuh banyak juga sampai sana tuh. Ini pasirnya coklat ya, seperti gini nih.
terus banyak sampah, banyak perahu-perahu wisata juga. Ya sebenarnya sih perahu nelayan, mungkin cuma kalau di weekend kayak gini ya, di hari Minggu jadi semacam perahu wisata gitu. Tadi ditawarin untuk menyeberang ke Pasir Putih katanya nih, di sebelah sini nih. Pas tahu aku kan itu udah masuk di wilayah ini Pulau Nusa Kambangan gitu. Ini ombaknya, lautnya lagi agak sedikit keruh. Ke sana nggak Queen? Ke itu kayaknya seru ya. Ya udah. Ini kita tadi di pantai bener-bener gabut ya, karena mau mainan air kayak gini juga masih panas banget. Akhirnya kita nih naik perahu mau ke Pasir Putih. Ini biayanya per orangnya 30.000. Jadi kita berdua 60.000. Ini perahunya jadi seperti kita sewa berdua ini. Ini kita lagi prepare dulu. Ini kalau naik perahu di sini nggak ini Queen ya, ombaknya nggak seperti gede kayak di Pangandaran ya. Iya, Pangandaran gede banget asli. Ayo bu buat temen bu. Oh, ada. Iya. Ini sebenarnya pakai pelampung juga bisa ada tuh, tapi kita nggak pakai ya. Wih, dibilangin gak besar ya Queen, malah jadinya besarnya ombak. Destinasi selanjutnya kami menuju Pulau Nusa Kambangan. Awalnya penumpang perahu hanya kami berdua, aku dengan anakku. Beruntung tepat sebelum berangkat ada 3 wisatawan lain yang naik. Senang rasanya nambah temen. Kami khawatir di pulau yang kami tuju itu sepi, nggak ada orang gitu. Soalnya dari tadi juga nggak terlihat ada wisatawan lain yang menyeberang. Itu jernih gitu, lautnya gitu. Ini kita berangkat. Info dari tukang perahunya sih di Pulau Nusa Kambangan atau tempat yang kami tuju itu, kami bisa menikmati suasana pantai pasir putih, trekking di hutan, dan bisa melihat benteng pendem juga. We're gonna be two hearts running wild. Yeah, the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The lights so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Oke, kita mendarat. Sebentar lagi kami menginjakan kaki di Pulau Nusa Kambangan. Jujur aku sangat bersemangat karena ini baru pertama kalinya. Harap maklum ya, biasanya tentang pulau ini aku hanya dengar dan melihat di TV. Pulau Nusa Kambangan ini lebih dikenal dengan keberadaan lembaga pemasyarakatan atau lapas berkeamanan tinggi dibanding dengan destinasi wisatanya. Kita turun. Bisa nggak Queen? Pelan aja, pelan. Iya, pinter. Nih kita langsung dapat peringatan dilarang mandi di Pantai Tebeng, berbahaya. Tebeng atau Tebeng, berarti ini Pantai Tebeng.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sesaat setelah mendarat ada papan peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Aku sedikit kaget sih ya ada papan peringatan seperti ini. Sedang aku baca, intinya sih kita jangan merusak atau mengambil apapun dari pulau ini dan ada sanksi pidana bagi yang melanggar. Ini kurang lebih 5 menit tadi dari pantai Teluk Penyunya. Ini keadaan pantainya seperti ini nih. Katanya bening tadi ya, kok agak butek juga ini. Ayo, kok kayak gini sih? Ya. Oh iya ya, ini cukup ini nih tuh. Amblas pantainya tuh. Ternyata bagian Pulau Nusa Kambangan yang kami kunjungi ini statusnya sebagai cagar alam. Lebih tepatnya cagar alam Nusa Kambangan Timur. Selain itu, Pulau Nusa Kambangan juga tercatat dalam daftar sebagai pulau terluar Indonesia. Dan tentang hal ini baru aku ketahui sekarang. Mas, ini kan berarti dewek satu paket ya? Berarti kok bareng maning lah kira-kira lah ya? Kira dodolan di melebung anak. Iya jajal yuk. Bareng-bareng aku juga orang pernah tuh tahu jadi orang ngerti gitu. Oke, tadi tutup dapat teman 1 tahun ternyata ada 3 orang. Kita mau masuk. Oke, kita mulai berpetualang, Queen. Selepas pantai ada pos pengamanan terpadu cagar alam Nusa Kambangan Timur. Terlihat ada bangunan, ada tempat sholat, tempat duduk juga. Di area ini kita bisa ngeres, beristirahat ya sebelum atau nanti setelah trekking di hutan. Ini pantainya tadi. Ada musola juga tempat sholatnya. Pos pengamanan terpadu cagar alam Nusa Kambangan Timur. Selamat siang Bapak, silakan isi data pengunjung dulu. Oh ada data pengunjungnya ya. Di pos ini kita diwajibkan mengisi data pengunjung, nama, alamat, dan nomor telepon. Aku tidak tahu ada kaitannya atau tidak dengan keberadaan lapas berkeamanan tingkat tinggi di pulau ini dengan statusnya sebagai cagar alam yang harus dijaga atau cuma sebagai data berapa jumlah pengunjung setiap harinya dan berkaitan dengan keamanan, kenyamanan, serta keselamatan pengunjung atau wisatawan itu sendiri. Ada retribusi masuknya Rp5.000, kata bapak penjaganya sih untuk biaya perawatan fasilitas umum yang berada di sini. Cagar alam Nusa Kambangan Timur. Yuk kita masuk. Pertama masuk ada ini nih. Biasa jajanan. Untuk para pengunjung yang baru datang, diharapkan Masih di pos pengamanan, kita akan memulai trekking. Ada pedagang di area ini. Aku sarankan sih untuk yang gak bawa bekal ya, buat persiapan beli saja di sini karena selama trekking kurang lebih 1 km dengan rute hutan dan trek yang naik turun tidak ada pedagang lagi sampai nanti ketemu pantai. Sebenarnya di area pos tadi ada papan informasi yang mungkin berisi informasi yang terkait dengan cagar alam atau mungkin juga ada peta tentang spot-spot menarik yang bisa kita kunjungi di sini. Tapi karena terlalu bersemangat, kami nggak ngeh, langsung masuk aja gitu. Jadi akhirnya kami asal jalan seperti ini, trekking tanpa dibekali dengan peta dan informasi tentang cagar alam Nusa Kambangan Timur yang kami datangi ini. Aku kutip dari beberapa sumber, cagar alam Nusa Kambangan adalah cagar alam dengan tipe ekosistem berupa hutan hujan tropis dataran rendah yang tersisa di Pulau Jawa. Memiliki topografi bergelombang dari 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dan setelah ditata pada tahun 2009, untuk cagar alam Nusa Kambangan Timur memiliki luas kurang lebih 210,9 hektar. Gua Nagaraja Nusa Kambangan Timur. Mana? Coba ya kita melipir. Katanya ada Gua Nagaraja. Tapi treknya susah kayaknya Queen ya. Coba sebentar. Tuh. Treknya sepertinya sulit teman-teman. Harus naik. Oke, kita balik lagi aja. Kita mau berpetualang tapi ya yang bukan yang ekstrim gitu. Yang masih bisa kita jangkau gitu. Ya itu bisa dijangkau juga, cuma mungkin lebih makan waktu gitu. Jadi kita yang ini ngikutin jalan besarnya aja.
ternyata di sini rame Queen ya. Ya rame dalam artian gini, maksudnya ada orang, kita sering papasan sama pengunjung yang lain gitu. Nusa Kambangan lebih banyak mempunyai konotasi menyeramkan sebagai pulau penjara, tempat eksekusi terpidana mati. Jadi beberapa kali ke pantai Teluk Penyu, jujur baru kali ini ada niat dan kejadian ini menyeberang ke sini. Dan ternyata tidak seseram, tidak sesepi yang aku bayangkan. Ada sisi lain dari Pulau Nusa Kambangan ini yang bisa kita nikmati, yaitu destinasi wisatanya. Sekitar 300 meter trekking, vegetasinya masih belum rapat, berupa semak dan belukar serta rumput liar. Tapi di kejauhan terlihat pohon dengan ukuran yang cukup besar. Dan kalau aku baca di beberapa artikel, di hutan Pulau Nusa Kambangan ini masih sering terjadi penebangan liar dan pencurian, terutama untuk pohon-pohon yang bernilai ekonomi tinggi. Oke ya, nanti kita lanjut lagi ya, kita nyebrang ini. Di sana ada apa di depan? Ini di bagian ini terasa begitu gelap asli teman-teman. Ini nih kayak pohon-pohon ini nih, asli suasananya bener-bener di belantara gitu. Kalau nggak salah sih ini pohon ini kayak pakis-pakisan gitu, dari jenis pakis-pakisan. Tuh. Tuh di depan juga ada rombongan wisatawan lagi. Mas, ini di sana ada apa Mas? Pantai Ada pantai? Ya. Jauh nggak dari sini? 1 kiloan. 1 kiloan ya? Oh nggak nyampe, berarti udah deket ya? Ya. Oke, terima kasih Mas. Benar ya, ada banyak lagi. Oh ya, asik nih, sesuai harapan ya, ada pantai lagi Queen ya. Tuh Queen, ada monyet. Tuh, lutung. Oh iya. Iya kayaknya lutung sih. Ekor panjang. Wih, asli ini bener-bener seperti di, ya bukan seperti ya, emang bener di hutan ini gitu. Selain lutung, dari berita yang aku baca, walau statusnya terancam punah ya, di Pulau Nusa Kambangan ini masih ada kucing hutan, macan tutul, dan juga macan kumbang. Untuk 3 hewan yang aku sebut tadi semoga tetap lestari, nggak sampai punah lah. Tapi aku berharap jangan sampai ketemu saat aku trekking di pulau ini. Hehe, serem. Tuh Queen. Untuk HP ya, di sini ada sinyal. Kuat nggak berapa ini? Ini 10. Full? Oh iya bagus lah. Queen pakai apa? M3. M3. Iya. Kita ketemu dengan ini vegetasi yang dari bambu. Asli, aku tuh paling takut itu kalau di hutan bambu. Kenapa sih? Ini bukan bambu, Mbak. Iya nih hutan bambu tuh, banyak banget bambunya. Bambu sama pakis-pakisan. Tuh, banyak banget pohon bambu. Kita ketemu jembatan. Jalan udah sekitar 15 menit ya. Ini treknya masih seperti ini dari bebatuan dan mana guanya.
Ini udah terdengar suara ombak lagi Iya. gitu. Tuh. Ini peringatan dilarang melakukan kayak pembalakan hutan gitu. Membakar hutan, memungut hasil hutan, perburuan satwa liar. Berarti masih banyak satwa liar nih. Dilarang melakukan aktivitas merambah hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini pohonnya asli besar banget nih. Tuh. Woi. Yuk kita terus. Oh ini mungkin di depan tuh ada semacam kayak terowongan sih ya. Tapi bentuknya seperti ini itu benteng gitu. Oh iya. Benteng. Nih kita masuk bangunan seperti benteng. Ada akar pohon yang sampai nempel tuh. Apa ini yang dimaksud sama itu tadi ya, sama tukang perahunya? Ada benteng pendem gitu loh. Ini ada tulisan coba. Oh iya. Pintu gerbang masuk benteng pendem Nusa Kambangan Timur dan menuju ke Pasir Putih Karangpandan. Ini kita masuk ke bentengnya teman-teman. Sayang banyak tulisan-tulisannya kayak gini. Ini dari zaman. Dari informasi yang aku baca dan lihat di beberapa vlog ya, ini adalah bagian pintu gerbang dari benteng yang cukup besar sebenarnya. Yang menarik perhatianku ada salah satu ruang di gerbang ini yang difungsikan sebagai tempat sholat. Ada yang bilang ini benteng peninggalan Portugis, ada juga yang mengatakan bahwa ini benteng peninggalan Belanda. Jadi awalnya dibuat oleh Portugis, kemudian mereka pergi baru diambil alih oleh Belanda gitu. Ini dibangun sekitar tahun 1800-an. Keluar dari gerbang ini kalau kita jalan ke kiri ya, mengikuti jalan setapak akan ketemu dengan bagian benteng utamanya yang dikenal dengan nama Benteng Karangbolong. Oh berarti ini gerbang benteng pendemnya gitu teman-teman. Nih, yang baru saja tadi kita masukin. Dan di sini masih nih terdapat sisa-sisanya juga nih. Oh, ternyata cukup luas tuh. Cuma ini benar-benar sudah rusak ya. Mungkin dimakan usia. Luas sebenarnya tuh sampai ke sana nih. Bekas-bekasnya masih ada nih. Ini juga sebenarnya tuh. Ini sebenarnya juga bangunan benteng ini. Cuma sudah ditumbuhi pepohonan dan rerumputan. Udah yuk, aku ditinggal sendiri nih. Asli horor nih kalau di tempat-tempat seperti ini sendiri. Ini sampai sini tuh. Nih. Aku kutip dari berbagai sumber ya, sebenarnya benteng di area ini cukup luas, sekitar 12 hektar. Tadi begitu keluar dari gerbang, ambil jalan ke kiri, beberapa ratus meter akan menemukan sisa benteng atau bagian benteng yang lebih besar, lebih luas gitu, yaitu Benteng Pendem Karangbolong yang dikenal dengan Napoleon Tower-nya, dan bentengnya difungsikan sebagai benteng pertahanan. Dalamnya seperti apa? Gelap. Terdapat ini lorong-lorong atau ruang-ruang kayak gini. Aku hanya lihat sisa-sisa benteng yang ada di sekitar jalan saja. Mau eksplor lebih jauh aku nggak yakin karena posisiku di area benteng ini kebetulan sendiri, tidak tampak wisatawan lain. Jujur ngerasa takut, ngerasa gimana gitu ya, berada di hutan di antara sisa-sisa bangunan benteng yang sudah berusia ratusan tahun. Suara ombak sudah semakin kencang terdengar.
Dan ya, kita sudah bisa melihat laut dari sini. Wih, laut koin, laut lagi. Oh, begini ya. Ini kita tadi setelah keluar dari itu ya, dari hutan itu jalannya. Ini ketemu pantai yang seperti ini nih. Wah. Garis pantainya nggak panjang, tapi asik. Pasirnya juga putih. Ini kalau kita neduh yang adem di bawah pepohonan seperti ini nih, asik banget. Nggak terasa panas gitu, terasa ini adem oleh angin tuh, spoi-spoi. Kita trekking ya, kurang lebih tadi hampir 1 kilo lah, sekitar 20 menit atau 25 menit lah. Jadi di sini juga ada kamar mandi dan WC ya, walaupun ala kadarnya ya kalau aku bilang, tapi ada gitu. Terus ada nih tempat buat kita jajan gitulah, ada pop mie, ada air mineral, bermacam-macam, ada kopi juga. Coba nanti kita keliling ya kalau bisa ke sana. Ini kata ibunya tadi itu, ini namanya Pantai Pasir Putih Karang Pandan. Karena dulu di sekitaran sini nih ini banyak sekali pohon pandannya gitu. Tapi sekarang sudah dibabat, jadi sudah bersih teman-teman, dijadikan tempat wisata gitu. Ini kita nyantai dulu, makan ya nyemil cemilan gitu. Ini ada lontong, ada mendoan. Anak aku pesen mie goreng. Ini juga ada ngopi juga gitu. Kita juga bisa ini nih, nyewa tikar ya, 10.000 nih untuk duduk-duduk di sini nih. Asik ini. Ini jam 12 lewat 10 menit teman-teman. Ketika kita trekking ya, ini menurut ibu-ibunya tadi itu ada satu pantai lagi, Pantai Karangbolong namanya. Itu di ini sebelum kita masuk ke gerbang Benteng Pendem ya. Jadi tadi karena kita nggak tahu, kita bablas aja gitu. Nanti coba ya pulangnya kita mampir sebentar atau samperin itu Pantai Karangbolongnya seperti apa. Ini kita menikmati suasana di Pantai Pasir Putih Karang Pandan dulu. Ini kita mau ngopi-ngopi dulu teman-teman ya, sambil makan-makan ini. Asik ini suasananya asli. Jadi pantainya juga nggak terlalu rame gitu. Cuma ini pas lagi siang ya, lagi panas-panasnya. Tapi di sini ini ada peringatan tuh, dilarang mandi di laut, berbahaya. Jadi ini bukan tipe-tipe pantai yang bisa buat mandi teman-teman, buat berenang gitu. Cukup berbahaya, ombaknya cukup besar, terus banyak karang-karangnya gitu. Ini ada yang unik di sini. Jadi nah, uniknya nih, yuk, ada monyet keluar dari hutan sana itu. Jadi yang ini, yang apa? Yang halau monyetnya itu ini anjing-anjing kayak gini nih. Tuh. Satu sana lagi tuh, merah. Weh. Terus monyetnya pada pergi. Ternyata masih banyak monyet di area sini tuh. Tapi bukan yang kayak tadi, bukan yang lutung itu, bukan. Nih. Ini yang halau ini. Wih,
Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa tuh. Sama pengunjungnya nggak apa-apa tuh. Itu monyetnya tuh. Tuh, pun ngono monyet kok malah. Bu, emang kalau monyetnya nggak dihalau itu suka kesini gitu sampai sini monyetnya? Nganuin pengunjung, Mas. Oh, ganggu pengunjung monyetnya. Terus coba dari pohon anjlok ke sini ambil lontong. Oh, dari pohon bisa ambil mendoan kayak gini? Iya, mendoan minuman mau tuh. Kok ini Iya. jajanan mie rebus sama mau dia. Jadi takutnya sama anjing-anjing itu tadi ya? Unik. Iya, anjingnya nggak galak ke pengunjungnya nggak galak gitu ya? Iya. Kadang malah keroyok sama monyetnya, Mas. Anjingnya dikeroyok sama monyet ya. Unik teman-teman, menarik. Tuh dikejar lagi tuh. Mau dikejar lagi tuh, kejar yuk, kejar sana tuh. Tuh, yuk lari sana yuk. Ini tadi kita makan habis 41.000 teman-teman. Jajannya macam-macam banget. Tadi anaknya juga sampai sempat ngambil itu makanan ringan lagi. Ini kita mau lihat area pantainya yang sebelah sini. Ini di area yang tadi itu banyak monyetnya. Tuh, kelihatan nggak? Aku nggak berani mendekat. Jangan mendekat sebaiknya, takutnya ini direbut ya, asal rebut aja gitu. Tadi aku lihat juga ini ambil kresek dari pengunjungnya. Takutnya HP aku malah direbut sama. Memang sebelah sini nih ini hutan. Tuh. Jadi tuh yang satu nih bertengkar nih. Yang tadi ngambil kresek, kadang ngambil makanan gitu. Monyetnya. Nih kita bisa main ombak di sini, tapi dilarang mandi, dilarang berenang gitu. Ya basah kan nggak apa-apa Koin. Wani ke tengah ora aja, jangan ke tengah. Gimana tiranya ini? Aduh, sudahnya malah ke bawah tuh. Untung balik lagi ya. Aduh. Nih. Asik, ini sih ini aku bilang lebih bening itu daripada yang di Teluk Penyu ya, Queen ya. Lebih bening yang sini, Queen ya. Ya coba kita ke area sini yuk. Jangan terlalu ke tengah, Queen. Oh, ada area pasirnya lagi ternyata di sini, walaupun kecil ya. Asli. Jernih ya. Iya, daripada yang Teluk Penyu ya. Jernihnya ya. Tuh. Ini area pasirnya nih. Ini bikin tenda di sini kecil ya. Barbekyuan, mantep. Ternyata di sini juga ini merupakan spot mancing. Tuh di sana banyak orang lagi mancing. Spot potensial pasti ini dekat karang-karang gitu.
Oh iya, aduh. Ada gua kecil juga di sana tuh. Ini pantainya banyak bebatuan. Mana? Iya, goa itu. Tapi itu cuma goa ini, kayak hasil abrasi ini, air laut. Ini kalau dilihat ini pasti bekas aliran sungai itu. Nih. Ada air terjunnya pasti harusnya nih. Cuma ini lagi musim kemarau ya, jadi mengering sepertinya. Kalau di sini sampai ada air terjunnya cakep pastinya. Hah? Dalam? Udah, nggak usah, jangan masuk, nggak usah masuk. Kena ombak lagi. Dah, yuk kita pindah spot coba. Ini kita berada di sisi lain bagian pantai Pasir Putih Karang Pandan. Ini di bagian ini nih. Ini di bagian ini nih pasirnya bener-bener tuh putih, lembut, dan ini nih area sini bersih banget. Ini di bagian yang ada tulisannya ini nih. Dilarang mandi di laut, berbahaya. Oke teman-teman, untuk di pantai Pasir Putih Karang Pandan segini dulu ya. Nanti ini mau kita trekking balik lagi ke pantai Teluk Penyu. Tapi sebelumnya coba nanti ya kita coba kalau ada waktu sempat ke pantai Karangbolong ya. Sebentar ya. Kalau ke pantai Karangbolong ya, ini kita jalan dari pantai Karang Pandan, baru aja keluar dari area itu benteng pendemnya. Ini di bawah pohon ini nih. Ini kita ke kanan, dari sini ke kanan ya. Coba pengen ngintip tok. Dari sini terdengar ada suara orang. Oh, jalannya lebih kecil daripada yang ke pantai Karang Pandan tadi. Itu dekat ternyata dari jalan itu tadi. Paling 1 menit kita ketemu pantai lagi. Oh, ternyata begini. Oh iya. Oh, ini yang kelihatan dari pantai ini, dari pantai Teluk Penyu. Ada lutung. Ya cuma seperti ini teman-teman. Udah ya, ini pantai Karangbolong. Yang karangnya bolong di mana nggak tahu. Dah seperti itu ya. Yuk kita langsung balik lagi. Ini jam 13.27 menit. Kita sampai di, aku bilang dermaga ya. Yang ini pintu masuk ke hutan-hutan itu tadi. Coba. Hah? Nggak ada. Sebelah kanan. Sebelah sana kali. Oh iya, nggak ada.
Itu ya. Ini kita lagi berteduh ya. Suasananya juga menarik teman-teman. Menunggu perahu atau kapal jemputannya untuk kembali ke Teluk Penyu. Ini memang harus ditelepon dulu ya atau dikabari. Jadi untuk yang kesini jangan lupa ini minta nomor telepon perahunya gitu, karena perahunya nggak standby di sini. Jadi mereka balik lagi ke Teluk Penyu. Baru nanti kalau kita udah selesai main di sini gitu ya, baru mereka dikabarin, baru mereka datang gitu teman-teman untuk menjemput kita. Cukup eksotis kalau aku bilang sih. Itu mungkin ya, kapal yang kita datang. Yuk kita neduh dulu. Wih, monyetnya sampai ada di area sini loh. Tuh. Win, awas tuh. Kaget ya. Udah tenang aja, nggak apa-apa kok. Nih 60.000 ya Mas ya. Makasih, aku juga makasih banget Mas. Ini jam 2 ya. Kita sudah kembali lagi di Teluk Penyu teman-teman. Setelah tadi nyebrang ke area sana itu, ke Pulau Nusa Kambangan. Udah masih nyantai ya, atau ya istirahat lah di pantai Teluk Penyu. Ini sebenarnya ya kalau mau ngelanjutin destinasi itu deket banget dari sini. Sebentar ya. Tuh dari sini tuh udah kelihatan tuh ada benteng pendem ya. Ini juga benteng pendemnya itu salah satu destinasi di kota Cilacap ya, di Kabupaten Cilacap yang cukup terkenal ini. Tapi nanti coba, ini kita masih capek, tunggu dulu ya mau ke sana apa enggak gitu. Tapi kalau dari Teluk Penyu itu udah deket banget itu benteng pendem gitu. Itu benteng pendemnya lebih luas dari yang tadi kita di Pulau Nusa Kambangan. Kalau di benteng pendem yang sini tuh benar-benar sudah dikelola dengan baik gitu. Tapi nanti coba kita ya mau terus apa enggak. Soalnya ternyata tadi ya hiking, trekking itu di Pulau Nusa Kambangan itu ternyata cukup bikin ini energi terkuras ini. Bener-bener kita masih merasa capek gitu kalau harus jalan lagi muter di itu benteng pendemnya. Aduh, ini anak juga lagi makan dulu. Coba nanti ya kita lihat sikonnya saja. Ini masih di Teluk Penyu ya. Ini jam 2:30-an. Ini dari tadi tuh aku penasaran, pengen jalan ke sini nih, sana. Dan pantai Teluk Penyu ini yang aku seneng tuh ini garis pantainya ya, itu bener-bener panjang teman-teman tuh. Dari ujung sana sampai sana tuh panjang banget. Dan semakin sore itu aku rasa suasananya malah semakin menenangkan di sini gitu. Jadi kayak mau sunset gitu, terus mataharinya, terik mataharinya itu udah nggak terasa. Tuh masih banyak wisatawan yang lagi main-main di pantai. Tapi tetap waspada ya, karena ini nih ada peringatan seperti ini nih, gelombang tinggi, dilarang berenang dan mandi di laut. Ini kita coba akan jalan ke sana ya. Ini kalau papasan harus bergantian ya. Karena ini tengahnya bolong dan bener-bener harus hati-hati, jangan sampai salah langkah malah kejebur gitu.
Tuh anak malah main di situ tuh, main pasir. Yuk coba kita ke sana. Ya aku sih kurang begitu paham ya fungsi ini bangunan ini nih buat apa gitu. Tapi banyak dimanfaatkan untuk ini nih tuh para pemancing. Jadi untuk yang seneng mancing gitu ya, ini bisa kesini berwisata sambil mancing. Hehehe, bawa jorang. Wah ini kalau lagi pasang terus gelombangnya tinggi ya, pasti di sini nih di tengah sini pasti deburannya kenceng banget. Tapi ada juga tuh yang mandi sampai ke ya sedikit ke tengah ya tuh. Walaupun ada papan peringatan itu tadi. Ini sepertinya pegang jaring ya. Aku rasa cukup sampai di sini. Lama-lama kalau ke tengah semakin ini ya sedikit merinding gitu. Yang jelas kayak gitu. Hanya memancing di sini. Mancing semua. Sepertinya yang wisatawan hanya berkunjung ke sini tuh nggak ada. Sesuatu. Dan ini view pantai Teluk Penyu ya kalau dari sini. Cantik, semakin sore ini cantik. Jadi untuk jalan-jalan ya mungkin lebih asiknya tuh sore teman-teman di pantai Teluk Penyu. Oke, yuk kita balik. Tuh bawah kita benar-benar sudah tuh. Laut ini. Wih. Jauh lumayan ternyata tengah lautnya gitu ya. Sampai pukul 3 sore kami menikmati suasana pantai Teluk Penyu. Masih banyak wisatawan dan aku ngerasa suasana di pantai ini lebih ramai, lebih asik menjelang sore dibanding dengan tadi siang pas kami datang. Dan karena beberapa alasan kami tidak jadi melanjutkan main ke Benteng Pendem Cilacap yang berada tidak jauh dari pantai Teluk Penyu ini. Coba ya. Nih pakai ini. Ya, kita main coba ya. Ayah langsung ke sana. Mati nggak kalau kayak gitu? Oh iya ya. Nah, ini dilompatin kayak gini nih. Udah. Ini harus diambil ya. Iya. Ini jam 15.17 kita keluar dari area pantai Teluk Penyu ya di Cilacap. Ini ingin aku tunjukin ke ini di mana letak Benteng Pendem ya kalau dari pantai. Ini bener-bener deket banget. Tuh udah langsung kelihatan tuh yang ada parkir busnya itu. Ini aku masukin ke tempat parkirnya ya, kita muter aja. Jadi kalau yang mau pengen masih explore ya, yang masih kuat gitu tenaganya dari Teluk Penyu bisa langsung main atau ya ini ya berkeliling di objek wisata ini Benteng Pendem. Oh ini yang aku gambar. Iya. Punten mas, milu muter tap. Tenun. Tuh, tadi ya, itu gerbang masuknya. Ini area parkirnya.
Yang ini cukup luas. Ini cuma karena kita sudah nggak ada waktu ya. Udah ada janji jam 3:30 di area kota Cilacapnya. Jadi kita terusin ke Benteng Pendem. Jadi kalau dibilang seharian di Cilacap bisa kemana aja ya, waduh, banyak sekali. Ini tadi aja kita baru wisata yang. Baik teman-teman, untuk vlog kali ini main di kota Cilacap ya. Kalau aku bilang sih dari pagi sampai sore, bagiku sangat menyenangkan. Sebenarnya banyak destinasi lain di Cilacap dan sekitarnya, tapi karena berbagai hal kami pilih destinasi yang di sekitaran kota Cilacap saja. Selain menarik, jarak antar destinasi wisata yang tadi aku pilih itu berdekatan, mulai dari sekitaran alun-alun, Pantai Teluk Penyu, Cagar Alam Nusa Kambangan Timur, dan Benteng Pendem Cilacap. Sayang untuk Benteng Pendem Cilacap kami tidak jadi mengunjunginya. Oke, begitu saja teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada narasi dan penulisan yang salah dalam video ini. Sampai jumpa lagi di Adnan Vlog berikutnya. Adnan Dua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.